Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya pada sore hari ini. Mari kita bersatu dulu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan kalau pada sore menjelang malam hari ini kami boleh berkumpul kembali di dalam Zoom Meeting Family Ministry. Semuanya itu karena kebaikan dan anugerah-Mu kepada kami semua. Di mana pada hari ini kami diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan roh sukacita, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah pujian-pujian kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan. Dan kami percaya ada kuasa di dalam puji-pujian, karena Engkau bertahta di atas puji-pujian. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan dilepaskan. Itulah kuasa yang Kau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita memuji Tuhan. Sebagai lagu yang pertama, saya ambil lagu Suka-sukamu Tuhan. Kita semua boleh bertepuk tangan, bergembira, karena kita tahu Tuhan suka dengan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ya, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Ya, kita masuk lebih dalam. Kita nyanyikan sebuah lagu Bapa yang Mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik.
dan sungguh baik. Amin. Ya, saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Hendra Winata untuk buka kita dalam doa pembukaan. Silakan. Oke, kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari dan malam. Berkati kami Tuhan satu-satu. Urapi agar kami berduduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami semua Tuhan. Lebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau ubah Tuhan. Biarlah kami boleh menduduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat ini mengganggunya, mengatakan, hancurkan dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus bekerja Tuhan. Dan juga kami mau duduk diam mendengarkan firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendra Winata. Sama-sama. Baiklah, kita lanjutkan sambil mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa hambanya Pak Liman sudah ada ya? Shalom, baik. Mari kita lanjutkan dengan lagu Segala Perkara Dapat Kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Ya, segala perkara dapat ditanggung oleh Tuhan, asalkan kita tetap setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara
dapat ditanggung di dalam Yesus. Percayalah. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oke, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu Tak Berhenti Percaya. Haleluya. Saya persilakan hambanya Pak Liman Handoko. Ya, silakan hambanya Pendeta Liman Handoko. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom. Suara saya dengar Pak ya? Bagus Pak, bagus. Oke. Mari kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur jikalau pada sore ini Tuhan memberi kesempatan kepada hamba-Mu yang hina ini untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, menguasai seluruh ucapan-ucapan kami sehingga kebenaran itu betul-betul datang dari Tuhan. Oleh Tuhan, Kau mau tambahin, Kau mau kurangi setiap kata-kata kami, sehingga kebenaran itu betul-betul bersumber dari Alkitab. Dan Kau menguasai juga anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di Zoom ini. Tuhan buka hati dan pikiran mereka, supaya mereka juga boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang baik. Mereka menempatkan firman Tuhan pada Allah hati yang dalam, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkatilah Tuhan Zoom ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga semuanya berjalan dengan baik, terutama dari hamba-Mu Tuhan, yang Kau menguasai kami. Kiranya kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kami, selama kami memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Dan terima kasih kepada Tuhan, juga pada Pak Iwan yang memberikan kesempatan pada saya untuk bisa di Zoom ini. Saya mencoba untuk membawa satu isu yang muncul lagi banyak di YouTube. Ada suatu perdebatan, ada yang mengatakan perpuluhan sudah tidak berlaku, ada yang mengatakan berlaku, sehingga saya mencoba juga dengan keterbatasan saya membawa perpuluhan pada satu hal yang begitu alkitabiah. Saudara, mari kita membaca dalam kitab Ibrani 7. Judulnya sebelumnya adalah Yesus adalah imam yang besar. Subtemanya adalah apakah perpuluhan masih berlaku sampai sekarang, tapi disingkat nggak masalah, perpuluhan berlaku sampai sekarang. Sebenarnya saya membawa di flyer itu ada Ibrani 7, 11 sampai ke 28. Tapi kita mencoba, karena Yesus adalah imam besar, kita mencoba perpuluhan juga menyangkutkan. Mari kita baca mulai ayat 1.
ayat 1 sampai 28 cukup panjang, nanti supaya saya sampai bisa membacakan secara singkat, secara cepat, saudara. Ibrani 7 ayat 1 sampai 20 sampai 28. Saya minta tolong salah satu bisa membacakan dengan cepat. Ibrani 7 ayat 1 sampai 28. Ibrani 7 ayat 1 sampai 28. 1. Iya, Oh. sampai 28. Enggak, dari 11, Pak. Iya, Eh, tadi itu aja tapi saya ubah ke 1 aja, Pak Anwar. Oh, ya. Hubungannya dengan perpuluhan, Pak Anwar. silakan Pak Anfal mungkin disiap. Oh, enggak, Pak Joni saja sudah. Saya juga siapin sampai 11. Sebentar. Ibrani 7 ya. Ibrani 7 ayat 1 sampai 28. 28. Semua nih saya baca. Iya, iya, Pak. Oke, baik. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ayat ketiga, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ayat keempat, camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Yang kelima, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka itu juga adalah keturunan Abraham. Ayat ke-6, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Ayat ke-7, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ayat ke-8, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberikan kesaksian bahwa ia hidup. 9, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga 1/10 dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Ke-10, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Ayat ke-11, karena itu, andaikan oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Ayat ke-12, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Ke-13, sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk
suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Ayat ke-14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Ayat ke-15, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Ayat ke-16, yang menjadi imam bukanlah berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat ke-17, sebab tentang dia diberikan kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Ayat ke-18, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Ayat sampai 18, Pak. Ya, terus 26, Pak. Gantian Pak, gantian Pak Joni, kita gantian Pak Joni. Oke, silakan, Pak. Ya, saya gantian ya. Ayat 19 berarti ya? Ya, 19, silakan. Ya. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkannya oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikianlah pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia telah tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, karena ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Terima kasih Pak Joni sama Pak Johannes Untung ya, yang membacakan firman Tuhan. Terima kasih firman Tuhan dibacakan. Saudara, dalam hukum Taurat, saudara, kalau kita lihat secara hukum Taurat ada 350 nubuat, saudara. Di dalam hukum Taurat itu, dan semua nubuat-nubuat itu ditujukan hanya pada satu pribadi, yaitu pada Tuhan Yesus Kristus. Semua nubuat dibuatkan di Perjanjian Lama itu digenapi dan ditujukan kepada satu pribadi, Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus datang ke dunia, saudara, maka hukum-hukum Taurat ada hal yang tidak berlaku. Misalnya seperti hukum korban binatang untuk pengampunan dosa. Setelah Yesus datang ke dunia, maka hukum dan pengampunan dosa karena dengan menyembelih domba itu tidak berlaku. Saudara, di dalam Perjanjian Lama ada 3 hukum yang saya rangkum. Yaitu pertama, hukum pemerintahan, government law, yaitu hukum yang mengatur tata cara pemerintahan atau hukum tata negara zaman sekarang. Yang kedua adalah hukum sipil, hukum law, yang mengatur mengenai hubungan dengan manusia, mengatur mengenai petok tanah, mengenai lokasi dan sebagainya, itu namanya hukum sipil. Dan yang ketiga adalah hukum moral law atau hukum etika. Ada 3 hukum. Sudah di dalam Perjanjian Baru, 2 hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Yang maksud 2 hukum itu yaitu hukum pemerintahan dan hukum sipil. Tetapi hukum moral atau hukum etika sampai zamannya Tuhan Yesus Perjanjian Baru tetap berlaku. Karena menyangkut juga hukum 10, hukum yang dibuat Musa itu juga termasuk hukum moral. Dan dalam Perjanjian Baru, walaupun kita hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan tetap memperlakukan hukum moral. Misalnya jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tuamu, jangan berbohong. Itu semua ada dalam perjanjian baru. Itu menyangkut hukum-hukum moral. Dan hukum moral itu tetap berlaku. Dan saudara sudah lihat, perpuluhan itu termasuk hukum moral. Sehingga saya katakan dalam khotbah saya yang berdahulu, khotbah saya yang permulaan ini saya katakan secara jelas bahwa perpuluhan itu tetap berlaku sampai sekarang. Tetap berlaku sampai sekarang karena menyangkut hukum moral. Dan hukum moral berlaku sampai sekarang sehingga perpuluhan sampai sekarang berlaku. Saudara, pertanyaan saudara saya seringkali menjawab perpuluhan sekarang sudah tidak berlaku karena menyangkut orang Levi. Yang berhak menerima perpuluhan itu orang Levi, dan orang Levi sudah tidak ada. Kita bukan DNA-nya orang Levi, sehingga tidak perpuluhan tidak ada. Orang-orang Yahudi juga tidak percaya perpuluhan karena itu hukum Taurat yang sudah lama. Dikatakan hukum-hukum yang dahulu dihapuskan. Saudara, saya tidak berpendapat seperti itu, saudara. Dan mengapa saya akan buktikan bahwa pendapat saya itu perpuluhan masih berlaku? Karena hukum ini menyangkut adalah hukum moral, saudara. Dan hukum moral ini betul-betul saya akan terangkan kenapa kita mempunyai imam yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mengarah pada perpuluhan itu masih berlaku, saudara. Saudara, karena kita menyembah imam besar Yesus Kristus menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Imam Harun, bukan menyangkut peraturan Imam Levi, karena saya anggap Imam Levi sudah tidak ada. Sehingga kita melihat bahwa yang kita khotbahkan hari ini, sore ini, kita akan berkhotbah bagaimana imam dari Yesus Kristus menurut peraturan Melkisedek. Saudara, hari ini kita bicara mengenai imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, yang lebih besar dan melebihi dari segala imam yang ada. Karena sifat pada Tuhan Yesus adalah sifat yang kekal selama-lamanya. Saudara, mengapa demikian, saudara? Kita anggap Imam Levi masih sudah tidak berlaku, saudara. Coba saudara perhatikan dalam Ibrani 7, saudara. Yang saudara yang tadi Pak Kobel sudah baca, ayat 11 sampai 14. Ayat 11. Saudara. Karena itu, saudara, andai kata, katakan andai kata oleh imamat Levi telah tercapai kesempurnaan. Saudara, andai kata secara kasaran ya, saya terjemahkan, andai kata imamat Levi itu sudah sempurna, apa sebabnya masih perlu seorang lain pun datang ditetapkan menjadi imam besar, saudara? Dengan kata lain, saudara, andai kata imamat Levi itu sudah sempurna, saya tidak akan bicara mengenai imam kita Yesus Kristus sebagai peraturan Melkisedek, karena imam Levi sudah sempurna. Itu andai kata. Ternyata Imam Levi tidak sempurna. Nah, karena ketidaksempurnaan Imam Levi, saya akan tunjukkan kenapa Imam Levi tidak sempurna. Nanti saya akan bandingkan dengan imamat daripada Yesus Kristus. Antara Imam Levi dengan Imam Yesus. Dan saudara, penulis Ibrani, saya tidak tahu siapa menulis Ibrani, saudara. Ada mengatakan Paulus, ada mengatakan siapa, saya tidak tahu. Karena di dalam sejarah pun ada satu persimpangan, ada satu banyak hal, ada sini, ada sini, sehingga saya tidak perlu menyebutkan siapa penulisnya, karena saya tidak yakin. Saya sebut saja penulis Ibrani. Saudara, di dalam penulis Ibrani, saya akan bicara tiga eksposisi, ayat per ayat saya jelaskan. Di dalam penulis Ibrani mengatakan terus menekankan keunikan Yesus sebagai imam besar kita, yang jauh melebihi daripada imam semua imam. Termasuk imam besar yang pernah melayani ibadah bangsa Israel berdasarkan Taurat Musa. Itu imam Yesus lebih besar daripada itu. Bahkan penulis Ibrani juga berpendapat bahwa keimanan Levi walaupun sekalipun berguna di dalam ibadah bangsa Israel, tidak cukup. Imam Levi dikatakan tidak sempurna. Sehingga penulis Ibrani menekankan ini imamat Yesus yang lebih sempurna yang harus saudara sembah. Dan juga imamat Levi tidak sempurna, maka imam Yesus itu diperlukan. Kalau imamat Levi sudah sempurna, tidak perlu lagi datang imamat Yesus. Karena imam Levi sudah sempurna. Tapi justru imamat Levi tidak sempurna, makanya Yesus itu datang ke dunia untuk menyediakan seorang imam yang sempurna bagi bangsa Israel dan dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia datang untuk menyelamatkan dosa kita yang tidak dapat digantikan oleh siapapun, termasuk oleh imamat Levi. Saudara, ada satu pertanyaan, ada satu hal yang di Ibrani 7 tadi ayat 13 mengatakan, Pak Liman, Musa di dalam ayat 13 mengatakan, Musa mengatakan tidak pernah ada imam yang menerima perpuluhan daripada suku Yehuda. Tidak pernah. Dan saudara tahu Tuhan kita ayat 14 mengatakan,
Yesus Kristus bukan daripada suku Lewi. Yesus ada berasal dari suku Yehuda. Dan secara logika akal, ada orang yang tidak setuju pada perpuluhan mengatakan, yang berhak menerima perpuluhan itu hanya Imam Lewi. Itu katanya Musa, hukum Musa mengatakan demikian. Sehingga kalau Yesus mengatakan Imam Yesus itu bukan dari suku Lewi, dia dari suatu suku Yehuda. Setelah saya akan menjelaskan, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak percaya pada perpuluhan, mengatakan Yesus itu bukan daripada suku Lewi, tapi dari suku Yehuda. Ya memang ya, Yesus berasal daripada suku Yehuda. Yesus tidak berada dalam peraturan imamat Harun. Karena memang Yesus bukan keturunan Harun. Sehingga dia tidak ada peraturan imamat Harun. Dan Yesus bukan dari garis keturunan Harun. Sebaliknya, Yesus ditentukan oleh peraturan Melkisedek. Ayat 11. Sehingga tidak ada hubungan sama sekali dengan imamat Levi. Dan karena tidak sempurna imamat Yesus ditonjolkan dalam kitab Ibrani. Saudara, siapakah Melkisedek, saudara? Sehingga Yesus dikatakan imam besar menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek yang saudara baca tadi adalah seorang raja dan seorang imam. Yaitu Yesus juga seorang raja dan imam. Ini gambaran. Gambaran Melkisedek itu seorang yang misterius, adalah tipe daripada Tuhan Yesus sendiri. Saudara. Kalau dikatakan dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak silsilah, tidak apapun, itu tipe daripada Tuhan Yesus. Antitipenya datang, yaitu Yesus sendiri. Berarti Melkisedek itu digambarkan adalah gambaran pada Yesus sendiri. Saudara, itulah gambaran kita bahwa Melkisedek itu adalah gambaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Saudara. Yang kedua, saudara, saya jawab, Yesus memperkenalkan imam kekal yang berpusat pada dirinya karena Yesus mati di kayu salib sebagai persembahan anak darah domba. Beda dengan Imam Levi yang berkali-kali memberikan persembahan darah binatang tak bercacat, berkali-kali. Tapi Yesus cukup sekali. Dia berkorban di kayu salib dengan darah yang mahal. Dia difitnah, akhirnya dihukum, dikutuk, akhirnya mati di kayu salib. Hanya sekali. Sekali memberikan persembahan korban dengan dirinya sendiri, dengan darah yang mahal. Cukup sekali. Tapi Imam Levi memberikan persembahan korban berkali-kali, setiap tahun. Still ada orang yang berdosa. Sehingga ini dikatakan sangat tidak sempurna. Karena imamat daripada Yesus sempurna karena dia mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan kematiannya hanya satu kali. Saudara, ini jawaban yang saya katakan kenapa Yesus tidak ada dalam keturunan Harun. Dia ada dalam peraturan Melkisedek. Sehingga saya akan menjelaskan nanti di akhir khotbah saya mengatakan mengapa perpuluhan itu berlaku sampai sekarang. Saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya bagaimana perpuluhan bisa berlaku. Sehingga saya tidak ngawur untuk menggunakan perpuluhan berlaku sampai sekarang. Kita bahas lebih detail lagi siapakah si imamat Yesus, siapakah imamat Levi. Sehingga saudara punya gambaran yang jelas bahwa kita di dunia ini sampai sekarang hidup ini adalah untuk menyembah imamat kepada Tuhan Yesus, bukan Imam Levi yang kita sembah. Sehingga perpuluhan tetap berlaku karena yang kita sembah adalah Yesus. Setelah kita bedakan antara imamat Levi dan imamat Yesus. Ada 4 perbedaan yang saya jelaskan secara singkat karena waktunya cukup pendek. Saudara, jika saudara membaca dalam imamat Levi, ini perbedaan antara imamat Levi dan imamat Yesus. Yang ke satu, di dalam Nehemia 7, karena sendiri ayatnya saudara bisa cek sendiri, Nehemia 7 ayat 63 sampai 65. Seorang imam Levi baru boleh bertugas jika ia dapat membuktikan bahwa leluhurnya berasal dari keturunan Levi. Dalam Nehemia ada satu peraturan bahwa yang bertugas jadi imam Levi itu ada keturunan daripada keturunan Levi. Di luar keturunan Levi tidak boleh menjabat imam. Bagaimana dengan imamat Yesus? Dalam imamat dalam Ibrani 7 ayat 16, imamat Yesus tidak berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Artinya hidup yang kekal. Tidak ada keturunan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Taurat Levi lebih tidak dapat menyelamatkan kita pada dosa. Imam Levi, hukum Taurat maupun Levi tidak pernah menyelamatkan kita pada dosa. Karena imamat maupun hukum Taurat dan Levi tidak mencapai kesempurnaan. Dia tidak sempurna. Dia tidak berhak menebus kita, orang yang berdosa, karena dia juga tidak sempurna seperti kita yang juga tidak sempurna. Tidak mungkin orang yang tidak sempurna menebus orang tidak sempurna. Yang berhak menebus adalah orang yang sempurna. Dan imamat Yesus, saudara, kita bandingkan di ayat 17, saudara. Yesus mati di kayu salib, tapi dia bangkit. Dia bangkit dari kematian, berarti dia masih hidup. Tidak ada akhirnya. Dia mati, tapi dia bangkit, naik ke surga,
Dia langsung datang kedua kalinya. Bahwa Yesus mati dan bangkit. Dan tidak ada akhir dari kematian Yesus. Dan tidak dapat binasa. Dia berhak menebus dosa. Karena pengorbanan darah di kayu salib sempurna. Cukup sekali. Dan yang menebus kita adalah orang yang tidak pernah berdosa, yaitu Yesus Kristus. Sementara Imam Levi dan Taurat, semua manusia adalah berdosa yang tidak mungkin menebus kita yang berdosa. Yang kedua. Yang ketiga, imamatnya sendiri perlu ditebus. Imamat yang memotong binatang yang orang kepingin ditebus dosa juga ditebus karena dia manusia biasa. Dia bukan penebus, dia perlu ditebus baru dia memberikan persembahan untuk menebus orang lain yang berdosa. Beda dengan Yesus. Yesus tidak perlu ditebus, saudara, karena dia adalah si penebus sendiri. Yesus tidak perlu ditebus karena dirinya sendiri sudah ditaruhkan di kayu salib. Dia tidak perlu ditebus dengan apapun juga. Dia menebus dirinya sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, saudara, tidak menjamin kehidupan yang kekal. Taurat tidak menjamin, tidak memberikan suatu kehidupannya kepada kita. Tapi Yesus Kristus, saudara, dia mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga yang saya peringati dengan 18 kemarin. Dia ke surga menyediakan satu tempat yang kekal di surga. Satu kepastian. Saudara. Doktrin keselamatan hanya melalui Yesus Kristuslah kita selamat. Hanya Yesus Kristuslah sebagai perantara kita dengan Allah. Hanya Yesus Kristuslah bisa menyediakan rumah di surga kelak. Kenapa Yesus Kristus? Karena Yesus memang Allah. Orang Levi, hukum Taurat tidak pernah bisa sempurna. Karena mereka bukan Allah. Saya mulai pengorbanan yang tidak tara. Yesus betul-betul punya tanggung jawab dalam Imam Harun. Dikatakan bukan keturunan Imam Harun. Memang dia bukan keturunan Imam Harun, tapi dia bertanggung jawab imamnya dalam peraturan Melkisedek. Keberbedaan inilah yang saya akan tonjolkan, saudara, sehingga perpuluhan itu berlaku sampai sekarang. Saudara, di dalam Yesus sebagai imam besar yang membuka jalan kepada Allah Bapa dengan menyucikan kita yang berdosa dan memberikan kekuatan kepada Allah sehingga kita punya satu kepastian. Kalau Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju ke surga, hanya melalui Yesus Kristuslah kita selamat, saudara. Kita harus menyembah Allah yang benar. Kita sudah tidak memerlukan lagi imamat Levi, saudara. Kita yang harus hidup zaman sekarang ada kasih karunia bahwa Yesus berkorban untuk menebus dosa saudara dan saya. Secara otomatis saudara harus mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, dan betul-betul berdoa pada Tuhan. Dan hanya orang yang layak disembah satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita bahas ayat per ayat secara singkat. Ayat 20 sampai 22. Kita akan menjelaskan kepada saudara. Ayat 21. Saudara. Kita akan masuk pada 21. Kali menekankan imamat Yesus serta dengan sumpah ilahi. Ini Allah sih mengatakan ini, dia menetapkan imamat Yesus dengan sumpah ilahi. Tuhan telah bersumpah, ya, dan ia tidak akan menyesal. Dan engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Imamat Yesus dibuka dengan sumpah. Saudara, dalam Mazmur 110 ayat 4, saudara. Sesuatu yang dibarengi dengan sumpah, itu menandakan sesuatu peristiwa yang sangat penting. Saudara. Dan betul-betul sumpah, Pak, ini Yesus adalah imamat untuk selama-lamanya. Yesus adalah imam besar untuk selama-lamanya. Dan tidak akan pernah berubah, karena sumpah itu berjalan terus sampai sekarang. Tidak satupun perubahan. Imamat yang besar adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan orang Levi. Ayat 23 sampai 25 kita bahas secara detail. 24. Keimanan Yesus pun tidak dapat beralih pada orang lain. Sementara Imam Levi ada waktunya. Bertugas. Ada setelah itu mati, dia digantikan lagi, turun lagi, diganti, ada masanya, saudara. Ada umurnya 55 tahun, ada syarat-syaratnya. Tetapi keimanan Yesus itu tidak dapat beralih pada orang lain. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya, saudara, yang berhak untuk menebus saudara saya. Orang Levi diisi oleh manusia fana yang satu persatu mati, digantikan. Jabatan Imam Levi juga terbatas dan sebagai ada waktunya. So, Imam Yesus sanggup memenuhi setiap janjinya dan menyelamatkan dengan sempurna orang-orang pilihannya. Imam Levi tidak pernah menyelamatkan orang berdosa. Imam Levi memang orang tidak sempurna. Ayat 26 dan 28 ayat yang terakhir, saya cepat saja.
Sebetulnya ada banyak bahan saya khotbahkan, tapi ini waktunya mepet, saya akan cut semua yang tidak perlu. Saya akan mencoba yang perlu-perlu saja supaya saudara tahu. Ayat 26, saudara. Imam Yesus adalah salah, tidak adalah saleh. Imam Yesus adalah saleh, tampak salah, tampak noda, dan terpisah pada orang berdosa lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Saudara, sementara orang Levi, orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, dia keturunan Adam, dia pasti ada manusia yang berdosa. Sementara Imam Yesus adalah orang yang tidak pernah bersalah dan tampak noda. Ayat 27, tidak sama dengan imam-imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan korban dosanya sendiri. Yesus cukup sekali dan tidak perlu ditebus oleh dosa-dosa lain. Dan imam yang Levi setiap hari dia ditebus dulu dosanya sendiri, baru dia menebus dosa orang lain. Ayat 28, saudara. Yang terakhir, saudara, imam besar lainnya adalah orang-orang yang diliputi banyak kelemahan. Seperti kita dan Levi banyak kelemahan. Tetapi Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan serta oleh sumpah ilahi, sehingga tidak ada yang tidak sempurna pada Tuhan Yesus. Dia adalah imam yang sempurna selama-lamanya sampai sekarang. Itu saya akan jelaskan kenapa perpuluhan itu berlaku sampai sekarang. Kata kita menyembah pada Tuhan Yesus sebagai imam, bukan menyembah imam Levi. Sehingga orang-orang yang mengatakan perpuluhan itu berakhir karena dia mengatakan hanya orang Levi yang berhak. Kita berkhotbah, kita sudah lain aturan, bahwa kita menyembah Yesus Kristus sebagai imam untuk selama-lamanya, bukan imam Levi yang kami sembah. Jadi tidak ada urusannya dengan orang Levi. Sehingga perpuluhan itu berlaku sampai sekarang. Kenapa perpuluhan berlaku sampai sekarang? Karena bentuk cinta kita pada Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk diri saudara dan saya. Dia rela datang ke dunia, dia Allah. Allah begitu maha besar, dia rela datang ke dunia dengan penuh penderitaan, penuh fitnah, penuh diejek, di macam-macam. Semua itu dilakukan untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara menjadi anak pilihan Tuhan. Saudara setelah ditebus oleh Tuhan, anugerah keselamatan diberikan dengan cuma-cuma. Bahwa betul-betul itu anugerah yang sangat luar biasa bagi saya. Siapa kasih saya, saudara? Sehingga saya ditebus oleh Tuhan. Sebetulnya saya tidak ada apa-apanya. Sangat tidak ada apa-apanya. Bahkan orang berdosa sekalipun Tuhan tebus saya. Dan sebagai bentuk terima kasih saya pada Tuhan Yesus, sebagai imam yang besar yang selama-lamanya kami sembah, adalah wujudnya salah satu, saudara. Wujud kita itu memberikan 1/10. Salah satu wujud bentuk kasih kita pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban luar biasa. Dia menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Dan kita sudah diselamatkan. Sebetulnya kita semua masuk pada jurang neraka. Tapi dengan kematian Yesus Kristus, kita sudah akan disediakan tempat di surga. Dan bentuk terima kasih itu, saudara, kita ungkapkan dengan perpuluhan. Hanya perpuluhan. Kenapa kita pada perpuluhan? Karena dalam Melkisedek, dia memungut perpuluhan dari Abraham karena dengan rampasan perang. Saudara, kita bahas sedikit perpuluhan. Supaya karena masalah ini betul-betul ada pro kontra. Dan sudah jelas bahwa saya katakan, khotbah saya mengatakan perpuluhan sampai sekarang masih berlaku karena kita menganut imam Yesus Kristus sebagai satu-satunya imam yang kekal, bukan menganut imam Levi. Sehingga perlunya perpuluhan. Yang kedua, perpuluhan termasuk moral law yang berlaku hingga sekarang. Sehingga perpuluhan itu bentuk cinta kita pada Tuhan yang harus kita bayarkan perpuluhan. Apakah perpuluhan itu wajib? Bukannya wajib, tapi harus. Karena betul-betul kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan sekarang bagaimana persoalannya sudah memberikan perpuluhan? Di mana sudah memberikan perpuluhan? Dan bagaimana sikap saudara pada waktu sudah memberikan perpuluhan? Saudara, yang pertama-tama, saudara, kalau kita memberikan satu persembahan kepada Tuhan dalam bentuk apapun, ini termasuk perpuluhan, itu dengan satu ketulusan hati, dengan kerelaan hati, bukan serelanya lain, serelanya dengan kerelaan lain, dengan tulus, dengan kerelaan hati bahasa cinta Tuhan, sehingga saya memberikan perpuluhan. Ada banyak yang mengatakan bukan perpuluhan, tak paling mana, seluruh persembahan seluruh berikan. Puji Tuhan kalau itu bisa. Ini yang dipatok perpuluhan itu bukan masalah
Bukan masalah apa. Ini minimal 10% aja kalau saudara tidak lakukan, bagaimana saudara melakukan seluruh hidup saudara. Idealnya memang seluruh hidup saudara untuk Tuhan. Waktu, tenaga, keuangan semua untuk Tuhan. 100% Tuhan. Tapi ini Tuhan patok 10% pun ada banyak orang tidak bisa. Bukan berarti saya tidak menganjurkan untuk semua diserahkan. Puji Tuhan kalau ada orang melebihi dari 10. Tapi ini patokan berAlkitab, menurut Alkitab cuma 10. Kita berikan dengan sukarela, dengan damai sejahtera, dan bentuk terima kasih kita pada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menebus kita yang tidak mungkin kita lakukan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah di mana kita memberikan perpuluhan. Saudara, perpuluhan itu bukan sembarangan uang. Itu uang Tuhan. Apapun juga yang saudara kerja, saya bisnis ini, hasil keuntungan bisnis saya yakin semua dari Tuhan. Tidak satu pun uang yang saya dapat dari diri saya sendiri. Walaupun saya bekerja, walaupun saya untung, tapi pada waktu saya untung, itu saya yakin itu dari Tuhan. Jika bukan Tuhan memberikan keuntungan, tidak mungkin saya bekerja dengan untung. Bahkan rugi terus, saudara. Jika saya mendapatkan uang, itu uang Tuhan. Dan kalau sudah dititipi Tuhan uang, saudara tanggung jawab uang itu. Saudara. Yes. Bagaimana bertanggung jawab, saudara? Saudara jangan sembarangan memberikan perpuluhan pada gereja yang brengsek. Hati-hati, saudara. Ada orang mengatakan kepada saya, Pak Liman, saya memberikan perpuluhan itu kan uang saya sendiri. Saya berikan suatu gereja. Gereja itu mau diberikan apapun juga itu bukan urusan saya. Itu urusan pendetanya dengan Tuhan, itu katanya teman saya. Tapi teman saya pada waktu memberikan uang 5 miliar di satu gereja yang besar di Surabaya, besoknya pendeta itu beli Ferrari. Ngamuk, saudara. Saya bilang, kenapa kamu ngamuk? Kamu katanya urusan pendeta dengan Tuhan. Itu uang saya itu. Kemarin baru minggu lalu saya memberikan uang 5 miliar. Hari Rebonya dia langsung beli Ferrari. Ini yang saya maksud secara fakta, saudara. Jangan sembarangan memberikan uang pada satu gereja. Kalau saudara betul-betul tahu hamba Tuhan yang di gereja itu hamba Tuhan yang palsu, yang sesat, yang menggunakan uang secara sembarangan, yang tidak bertanggung jawab Tuhan, jangan berikan uang pada gereja model demikian. Saudara ikut andil, saudara. Uang saudara dibuat tidak karunia pendeta, saudara juga ikut andil berdosa. Kalau pendeta itu membuat satu perlakuan yang tidak layak dengan uang Tuhan, karena uang Tuhan juga termasuk uang saudara. Hati-hati dengan pendeta macam begitu. Saya cuma asal berikan perpuluhan, sudahlah. Saya tidak milih gereja. Itu terus urusan pendeta. Nggak bisa demikian. Saudara. Ini uang Tuhan harus betul-betul concern. Ini uang Tuhan, hati-hati. Carilah gereja yang betul-betul mempunyai makan rohani yang sehat. Carilah gereja yang betul punya satu tatanan ekonomi yang transparan. Sistem ekonomi yang betul-betul, bahwa hamba Tuhan itu betul-betul kredibel. Betul-betul integritasnya dipertanyakan. Betul-betul integritas sungguh-sungguh sesuai pada Tuhan. Sumbang dia, berikan pada dia. Dan di mana perpuluhan diberikan? Alkitab di Malaki 3 yang saya baca tadi, hanya di gereja perpuluhan harus diberikan. Di rumah perbendarahan. Perpuluhan harus diberikan ke gereja, bukan kepada panti asuhan. Bukan pada orang miskin. Bukan pada orang sakit. Harus diberikan pada perbendaharaan supaya ada orang-orang hamba Tuhan yang di sana bisa makan, bisa minum karena hasil pada perpuluhan itu. Bagaimana memberikan dengan orang sakit, orang yatim itu sesudah perpuluhan 90% dari perbankan saudara itu yang harus berikan pada orang sakit, mungkin orang yang memerlukan uang dan sebagainya. Dan saudara pada waktu saudara memberikan perpuluhan, saudara bukan menjadi anak Tuhan yang minta minta jasa seperti saya dulu sebelum jadi anak Tuhan. Saya sering ke kelenteng, saudara. Kalau saya ada gangdol, ya ini mamanya ya. Saya dulu ini saya utarakan secara pribadi saya. Dulu sebelum saya ikut Tuhan, saya ikut kelenteng. Kalau saya punya pekerjaan besar, proyek besar, saya pergi ke kelenteng. Saya bicara sama dewanya, dewa, ini saya mempunyai proyek. Kalau nanti saya berhasil proyek saya, nanti saya kasih 20%. Saya bilang sama kelenteng. Dengan harapan si dewa itu memberikan suatu kekayaan pada saya. Ternyata berhasil. Dan saya memberikan itu pada dewa. Itu bentuk terima kasih pada dewa. Tapi di dalam kekristenan itu bukan cara itu yang dipakai. Kita memberikan Tuhan bukan minta imbalan daripada Tuhan. Kita memberikan dengan sukarela untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk nanti kita berikan perpuluhan, nanti kita menjadi kaya, jadi berkat, jadi banyak uang.
Saudara, bukan jaminan saudara berikan perpuluhan saudara menjadi orang kaya. Saudara. Dan jangan berharap seperti itu pada Tuhan. Jangan main konsentrate. Jangan main seolah Tuhan itu diatur oleh saudara. Berikan dengan damai, berikan dengan sukarela. Sakarepmu Tuhan, pokoknya bentuk terima kasih kita pada Tuhan. Ini perpuluhan. Soal kita berhasil apa enggak, itu bukan urusan kita. Dan betul-betul terima kasih pada Tuhan. Apapun sudah diberikan dengan real, ya sudah, ini perpuluhan bentuk terima kasih. Jadi tidak ribet. Puji Tuhan kalau kita diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi bukan hasil perpuluhan itu membuat kita dipancing Tuhan oleh kita bukan puluhan itu mendapatkan suatu hal yang banyak. Ada seorang pendeta Surabaya yang kurang ajar, saudara. Mungkin saya sebut namanya, tidak apa-apa. Dia di YouTube katakan, saudara coba perhatikan, kalau saudara membayar perpuluhan saudara, dalam waktu 3 bulan kalau saudara tidak kaya, saudara tidak melakukan berkat, datang ke saya robek ini kitab suci. Itu ada di YouTube. Itu pendeta yang kurang ajar. Pendeta yang tidak tahu firman Tuhan. Dia mengatur-ngatur Tuhan. Kalau kita berikan perpuluhan, terserah Tuhan kemarin diberikan berkat atau tidak. Kita minta kesembuhan pada Tuhan, terserah Tuhan mau disembuhkan atau tidak. Kita tidak bisa memaksa. Kita anak Tuhan, mindsetnya dirubah. Jangan punya paradigma seolah Tuhan itu ada genggaman kita. Seolah kita yang mengatur Tuhan. Kita anak Tuhan, kita dicipta. Dia pencipta. Kita tanah liat, dia penjunan. Terserah mau diapakan kita. Itu anak Tuhan. Apapun keadaan saudara, diapa-apa sama Tuhan. Tetap cinta Tuhan, itu anak Tuhan. Seperti Paulus, walaupun nggak disembuhkan oleh Tuhan, 3 kali dia minta, dia nggak peduli penyembuhan itu terjadi atau tidak, tetap cinta pada Tuhan. Itu anak Tuhan. Dari perpuluhan diberikan bukan bentuk untuk counter trade, untuk melihat dia tuh Tuhan tuh hebat, Tuhan tuh pasti ngasih kalian, belum tentu. Maka saya waktu nantang ada orang yang bersaksi dulu di FM, jangan kalau kesempatan kita memberikan yang terbaik pada orang berikan, nanti Tuhan memberikan berkat, nggak bisa. Ada orang memberikan Tuhan, selama-lamanya tetap tidak punya uang, ada saudara. Jadi tidak bisa kejapadoan pengalaman saudara menjadi doktrin. Semua tergantung pada Tuhan. Saya sudah jelaskan perpuluhan berlaku sampai sekarang, di mana saudara memberikan perpuluhan, bagaimana memberikan perpuluhan, saudara betul-betul perpuluhan harus saudara berikan. Saudara, ini perintah Tuhan, ini aturan Tuhan, yang betul-betul saudara pahami, bukan berarti Tuhan tuh perlu disogok 10%. Sebetulnya Allah itu Allah kaya, yang tidak perlu disogok 10% pun dia nggak masalah kok. Tapi ini bentuk cinta kita pada Tuhan. Bentuk sungguh-sungguh kita pada Tuhan. Cintanya kita pada Tuhan ini hanya cuma 10%. Maka dikatakan, ujilah aku. Itu kata Tuhan. Terus jangan pernah merasakan hitung-hitungan sama Tuhan. Aduh 10%, aduh rasanya kok eman. Teman saya pada waktu bekerja salesman, bayarannya cuma 5.500.000 dia berikan, tiap bulan diberikan. Tapi sekarang sudah menjadi orang miliarder, dia punya pabrik. Waduh, eman ya Pak Liman. Saya penghasilannya sebelum dipotong pajak di macam-macam, ada mungkin 1 bulan kira 5M. Saya berikan 5M 10% 500 juta. Waduh, 5 juta nanti pendetanya akan gemuk. Itulah pikiran-pikiran orang dunia itu. Padahal siapa yang memberikan dia dari salesman ke punya pabrik kalau bukan Tuhan? Seringkali kalau kita kecil-kecil begitu getolnya setengah mati pada Tuhan. Tapi kalau sudah besar, saudara, hitung-hitungannya luar biasa. Saudara. Dia tidak sadar bahwa semua dari Tuhan. Saudara, biarlah khotbah saya yang saya singkat ini, saudara, membawa saudara betul-betul mencintai Tuhan. Kita memberikan perpuluhan menurut Imam Yesus peraturan Melkisedek. Jika ada orang mengatakan perpuluhan tidak berlaku, saya mengatakan berlaku. Karena kita bukan menganut orang Lewi. Kita menganut menyembah pada Tuhan Yesus, bukan menyembah pada orang Lewi. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya sudah perpuluhan. Bagaimana memberikan perpuluhan, di mana memberikan perpuluhan sudah saya jelaskan. Dan bila firman Tuhan yang singkat ini membuatkan diri saudara makin cinta pada Tuhan. Dalam bentuk perpuluhan pun saudara harus rela. Apalagi kalau memberikan persembahan seluruhnya. Puji Tuhan kalau bisa. Tuh. Tapi dalam perkara kecil harus dilakukan dulu, nanti akan perkara besar akan saudara lakukan. Saudara, bila firman Tuhan memberikan suatu wawasan kepada saudara saya, bahwa perpuluhan masih berlaku sampai sekarang dalam bentuk cinta kita pada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Tutup dalam doa dulu, Pak ya. Ya. Ya, betul. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Hamba di tengah-tengah hamba sedikit flu, tapi kami masih bisa
mengabarkan firman Tuhan dengan jelas dan benar di tengah-tengah hamba sakit, sekalipun Tuhan kuasai, jika bisa menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, dengan bahasa sederhana, dan bila firman bisa dimengerti oleh anak Tuhan di sini, dan mereka punya perubahan-perubahan pikiran yang baik pada saat mendengarkan firman Tuhan. Kuasai Tuhan nanti dalam diskusi-diskusi, kiranya Engkau mau kuasai kami, sebagaimana diperluas. Di sini bukan masalah pandai-pandaian, tapi betul kita semua belajar di Zoom ini, sehingga semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, terima kasih hambanya, Pendeta Limanan Toko, luar biasa ya. Jadi ini kita sudah mengerti ya. Memang kalau perpuluhan itu harus ya, karena kita tahu ya, Maliaki 3 ayat 10-11 ya, itu yang mana dikatakan tadi oleh hambanya ya, memang kita harus kembalikan itu ya, ke pembendaharaan yang ada di gereja ya. Saya akan bacakan ya, Maliaki 3 ayat 10. Dikatakan firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya jadi ingat ya, sebelum pandemi 4 tahun yang lalu ya, itu ada satu gereja di Grogol ya, itu ada satu amplop yang berisi persembahan, tapi ketika dibuka amplop itu satu lembar cek ya, itu sampai nggak percaya itu hamba Tuhan, nolnya sampai jumlahnya itu 1 M ya. Jadi dikatakan juga Pendeta Liman ya, 5 M ya, ini 1 M. Itu terperanjat loh, orang kaget, ini nggak salah ini. Bener nggak ini ceknya? Apa, maaf kata ya, apa cek kosong ya. Ternyata setelah dikeliling, ada itu uangnya. Wah, itu maaf kata, itu gerejanya langsung jadi bagus. Bagus sekali ya. Ubinnya langsung diganti keramik, tadinya ubin biasa ya. Wah, itu saya juga lihatnya mantap kali itu ya. Sampai ke tempat sekolah minggunya, sampai ke tempat untuk ibadah yang kecil ya, seperti ibadah kaum pria itu di ruangan khusus ya. Itu semuanya diperbaiki sampai habisnya, bagus sekali deh. Waduh, itu makanya ketika tadi Pak Liman katakan ya, kalau kita gaji 5 juta kasih 500.000 itu masih kecil, masih enteng ya. Tapi maaf kata nih, kalau kita udah untung 50 juta deh, 5 juta mau kasih pasti eman-eman ngomongnya ya. Si eman langsung dibawa ya. Nah boleh seperti itu. Tadi dikatakan juga oleh abahnya, itu kan semuanya Tuhan yang buat. Tuhan yang berkati. Amin. Bahkan di ayat 11-nya, Maliaki ketiga ayat 11, dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maaf kata ya, kita kalau makan di restoran juga sekarang pajaknya itu 15%. Saya juga kadang-kadang lihat, luar biasa ya. Kalau makannya 500.000 masih nggak kaget. Tapi ketika kita bayar makan piato ya, makan duduk di meja itu pernah saya lihat 3,5 juta itu kena PPN-nya itu 15%. Itu PPN-nya aja hampir 500.000. Kok kita rela bayar? Ayo, ini pertanyaan buat kita. Kok kita rela sih ngasih? Ya. Apalagi kalau di hotel 25%. Kita juga nggak bisa ngomong apa-apa itu. Ya. Makanya kalau kita mau taat lah, belajar taat. Ya. Kita harus bisa memberi. Apalagi itu untuk rumah Tuhan. Ya. Tapi dikatakan tadi Pak Liman ya, jangan sampai salah memberi ya. Nanti dikasih 5 miliar, beli langsung kendaraan Ferrari lagi ya.
Tapi percaya semua kita yang lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, kita harus berani belajar taat untuk memberi. Apalagi 10% itu haknya Tuhan. Kita harus memberi di perbendaharaan, di rumah Tuhan. Yang kita ibadah di mana, ya kita persembahkan itu untuk gereja yang kita beribadah, kita bertumbuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, Pendeta Lima Nandoko yang sudah menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan berkati terus. Tuhan pakai Pendeta Lima Nandoko menjadi hamba yang setia. Anaknya juga yang menjadi hamba Tuhan juga diberkati ya. Dipercayakan Tuhan ya untuk mengembalakan jemaat-jemaat yang sudah Tuhan percayakan. Bahkan saya percaya, yakin akan ditambahkan terus jiwa-jiwa yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk ditampilkan untuk ibadah besok. Nanti doa syafaat. Ibu Heti Simanjuntak ya. Doa syafaat bisa ya. Silakan untuk ibadah besok. Ibadah besok yang akan melayani adalah Ibu Messi ya. Kita akan ibadah besok akan melayani oleh Ibu Messi. Dan saya percaya kita pasti akan diberkati ya. Seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya, Pendeta Lima Nandoko. Silakan satu pujian Pak Joni Iskandar sebelum doa syafaat Ibu Edi Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati. Pak Joni, shalom. Pak Joni lagi sibuk nih. Oh ya, silakan Pak Ya. Joni. Oke. Belum doa syafaat Ibu Edi Simanjuntak. Ya. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan masuk dalam lagu Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah
pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Silakan Abang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang setia di dalam penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hari lepas hari Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada. Semua itu karena kasih karunia Allah yang luar biasa yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Di mana sore hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu melalui hamba-Mu Pak Liman Tuhan. Kiranya firman yang beliau sampaikan Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Boleh menjadi rema juga di dalam kehidupan kami. Kau berkati Tuhan keluarganya, anak, istri, mantu, dan cucu. Tuhan memberkati usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kiranya boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi sukses Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk pelayanan hamba-Mu Pak Liman ya Bapak. Kau berkati Tuhan pelayanannya dimanapun Engkau utus untuk melayani Engkau ya Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Pakai Tuhan, urapi dengan roh-Mu yang kudus. Kau berkati juga Tuhan kesehatannya Bapa. Kiranya di dalam pelayanannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang terpanggil Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga ini Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga FM ya Bapak. Di mana wadah ini Engkau berikan Tuhan untuk kami saling berbincang-bincang, saling memberi, saling mengisi Tuhan Yesus, saling memberkati, saling menopang ya Bapak. Kiranya FM ini Tuhan, semakin hari semakin Engkau berkati. Bertambah-tambah jiwa-jiwa yang datang untuk hadir setiap hari Bapak. Kalaupun kami tidak bisa hadir, bukan karena kami sengaja, tapi karena kami ada pelayanan di tempat lain ya Bapak. Kau berkati juga Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak hadir di FM ini. Kau berkati pelayanan mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati rumah tangga mereka ya Bapak. Supaya mereka juga Tuhan ada sukacita di sana Bapak. Bapak kami juga berdoa Tuhan, secara khusus Tuhan, keluarga FM ini di dalam pemulihan. Hamba-Mu berdoa untuk Pak Gembala kami, Pak Koming, dan juga untuk Pak Hendra Winata, dan juga untuk Pak Timi Tuhan. Di dalam pemulihan di rumah Bapak, kami yakin dan percaya, iman mereka sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Sehingga mereka Tuhan, ada kesembuhan terjadi yang mereka rasakan. Berkati obat-obat yang mereka minum. Baik makanan, minuman, apapun Tuhan jadikan menjadi saluran kekuatan secara jasmani Bapa. Tapi Engkau berkati Tuhan. Terutama
iman percaya kepada Engkau. Kaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Hamba juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Hairul Gultom, untuk istri, adapun rencana Tuhan, operasi mata katarak Tuhan Yesus, kiranya Engkau persiapkan hati, pikiran, dan juga Engkau pakai Tuhan para dokter yang menangani ya Bapak, supaya operasi dapat berjalan dengan baik. Di dalam pemulihan juga di rumah Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan. Kau berkati keluarga Bapak Hairul Gultom Tuhan. Kau berkati Tuhan gereja mereka Tuhan Yesus. Kiranya semakin hari Tuhan Kau pakai Bapak Hairul Gultom Tuhan untuk menggembalakan jemaat-jemaat yang ada di gereja mereka. Begitu juga Tuhan kami hamba-hamba Tuhan, di mana Tuhan telah percayakan kami untuk menjadi berkat Tuhan. Kau berkati kami, Kau berikan kami secara fisik kekuatan, kesehatan Bapa. Ketika kami sehat Tuhan, kami boleh berjalan, boleh kami melakukan segala aktivitas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, sebentar kami akan mau sharing Tuhan. Ketika kami sharing, Roh Kudus hadir, damai sejahtera-Mu melingkupi hati kami masing-masing. Sehingga sering kami Tuhan membawa dampak positif dan berdampak untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang ada di daerah dari mulai Sabang sampai Merauke maupun di kota-kota ya Bapa. Kau berkati keluarga mereka. Kau berkati jemaat yang mereka layani Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika mereka membutuhkan sesuatu Tuhan, tangan Tuhan cukup memberikan melalui orang-orang Tuhan yang memberitakannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Sebentar Tuhan 2024 ada pemilihan presiden ya Bapak. Siapapun yang menjadi pemimpin di Indonesia kami tercintai Tuhan. Kami berdoa satu hati, satu pikir Tuhan. Kiranya seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami turut mendoakan. Ketika kami berkumpul 1-2 orang Tuhan untuk presiden kami, siapapun yang terpilih Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan lalu para yang takut terendah kami Bapa. Jadi juga kami jadi ada di FIN Tuhan. Hamba tidak tahu pergumulan mereka, permasalahan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kalau kami berseru memanggil nama-Mu, sujud di kaki-Mu Tuhan dengan kerendahan hati. Kami meninggalkan segala atribut kami di dunia ini Tuhan. Kami datang, kami yakin dan percaya. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami yang berseru kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisai kami semua. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu disembuhkan Tuhan Yesus secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan apapun yang dilakukan tangan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung.
dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, silakan bincang-bincang. Ada yang bisa bantu? Kalau tidak ada, Pak Joni